Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Hafna Ilmi Muhala. Di video kali ini, kita bakal belajar bareng tentang network fundamental, yaitu dasar-dasar jaringan komputer yang wajib banget kalian pahami sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut. Pertama, kita harus memahami apa itu jaringan komputer serta bagaimana implementasinya. Bisa dilihat di sini, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi efisiensi serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Dengan jaringan komputer, perangkat bisa saling berkomunikasi seperti mengirim file, menggunakan internet bersama, atau berbagi printer. Lalu, implementasi pada jaringan komputer yang pertama melalui wired. Wired adalah pendistribusian informasi secara fisik melalui kabel, biasanya digunakan untuk LAN atau Local Area Network. LAN menggunakan kabel UTP. Kabel UTP ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada straight through. Urutan warna di kedua ujung ini memiliki urutan warna yang sama, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis, seperti PC ke router, switch ke router, PC ke switch, dan lain-lain. Yang kedua ada crossover. Urutan warna di kedua ujung ini memiliki urutan warna yang berbeda. Pada ujung A, urutan warnanya adalah putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu pada ujung B-nya urutan warnanya adalah putih hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis seperti PC to PC, switch ke switch, router ke router, dan lain-lain. Terakhir ada rollover. Urutan warnanya sama seperti crossover, yaitu berbeda-beda. Pada ujung A-nya urutan warnanya adalah putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Pada ujung B-nya warnanya terbalik, dimulai dari coklat, hijau, putih biru, putih hijau, oranye, dan putih oranye. Digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti menghubungkan switch ke proyektor, switch dengan printer, dan sebagainya. Dalam kabel UTP juga terdapat konektor yang disebut RJ45. Tampilannya adalah seperti ini. RJ45 ini berfungsi sebagai kepala kabel untuk membuat koneksi fisik antar perangkat dalam jaringan. Wired memiliki beberapa kelebihan, yaitu kecepatannya stabil, keamanannya lebih baik karena terhubung langsung melalui kabel, dan tidak terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio. Namun, wired juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan mobilitas, kurang fleksibel, dan instalasi yang rumit. Lalu, hadirlah teknologi yang disebut dengan wireless. Wireless ini menawarkan mobilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi, di mana pengguna dapat terhubung dari mana saja dalam jangkauan jaringan. Pengertian wireless adalah teknologi yang memungkinkan transfer data tanpa menggunakan kabel fisik, tapi memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data melalui udara. Teknologi wireless memiliki 4 jenis, yaitu ada WIPAN, WLAN, WIMAN, dan WIWAN. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, WIPAN. WIPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk mencangkup area pribadi atau sekitar perangkat individu. Contohnya seperti pada gambar, yaitu Bluetooth yang hanya bisa diakses dalam jarak beberapa meter. Lanjut, yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Adalah jaringan nirkabel yang mencangkup area yang lebih luas daripada WIPAN. Biasanya sebuah bangunan, kampus, atau kawasan tertentu. Salah satu contoh WLAN adalah jenis WiFi suatu gedung
yang hanya dapat connect apabila seseorang berada di dalam gedung tersebut. Yang ketiga adalah WMAN. WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network adalah jaringan nirkabel yang mencakup area geografis yang lebih besar dari WLAN. Biasanya digunakan untuk menyediakan konektivitas di dalam kota atau kawasan metropolitan. Yang terakhir ada WWAN atau Wireless Wide Area Network, adalah jenis jaringan yang mencakup area geografis yang luas, bahkan hingga skala nasional atau global. WWAN memanfaatkan teknologi seperti 3G, 4G, 5G. WWAN ini merupakan jenis wireless yang paling besar di antara jenis yang lainnya. Lalu, bagaimana sih cara kerja wireless? Secara umum, cara kerja wireless menggunakan prinsip dasar yang sama, yaitu melibatkan proses pengiriman sinyal radio atau gelombang elektromagnetik dari perangkat pemancar, kemudian sinyal tersebut akan diterima oleh perangkat penerima. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan tentang implementasi. Selanjutnya, saya akan mengenalkan teman-teman aplikasi simulasi, yaitu Cisco Packet Tracer yang bisa kalian unduh di link di bawah ini. Di Cisco ini, kita bisa mensimulasikan dan pemodelan jaringan, pembelajaran serta pelatihan, troubleshooting, pengujian protokol, mensimulasikan perangkat IoT, dan mengkonfigurasi perangkat. Tapi sebelum kita masuk ke Cisco Packet Tracer, kita harus tahu dulu bagaimana konfigurasi perangkat secara real device. Kita membutuhkan kabel konsol, switch atau router, perangkat yang bisa berupa PC atau laptop. Konfigurasi perangkat secara real device dilakukan dengan menghubungkan laptop atau PC ke switch atau router menggunakan kabel konsol. Kabel konsol ini berfungsi sebagai media akses awal untuk masuk ke sistem operasi perangkat jaringan tanpa memerlukan koneksi jaringan terlebih dahulu. Setelah kabel konsol terhubung, laptop menjalankan aplikasi terminal, biasanya memakai kayak PATI dan bisa yang lain juga. Untuk mengakses antarmuka, Command Line Interface atau CLI pada switch atau router. Melalui CLI tersebut, administrator jaringan dapat melakukan pengaturan dasar seperti penamaan perangkat, konfigurasi alamat IP, pengaturan VLAN, routing, serta pengamanan perangkat. Metode ini umum dilakukan karena lebih stabil, aman, dan dapat dilakukan meskipun perangkat belum terhubung ke jaringan. Oke, kita langsung masuk saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di Cisco ini terdapat perangkat jaringan, end device, komponen, connection, atau kabel, dan lain-lain. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu, di Cisco Packet Tracer ini terdapat dua mode. Yang pertama ada logical. Pada mode ini, perangkat akan terlihat sesederhana mungkin, seperti router ini berbentuk bulat, switch ini kotak, dan lain-lain. Karena mode ini berfokus pada bagaimana perangkat saling terhubung, pengaturan IP, routing, dan komunikasi antar device. Mode ini paling sering dipakai karena fokus ke cara kerja jaringan. Sementara itu, pada mode fisikal akan menampilkan posisi gedung, ruangan, dan perangkat secara fisik. Kita akan coba memasukkan laptop. Ya, pada mode ini tampilannya akan benar-benar secara fisiknya, tidak hanya seperti logikal. Mode ini membantu kita membayangkan bagaimana jaringan dipasang di dunia nyata, meskipun untuk konfigurasinya biasanya tetap dilakukan di logical mode. Selanjutnya, kita akan mencoba menghubungkan PC ke PC agar bisa saling berkomunikasi. Di sini kita membutuhkan switch saja terlebih dahulu. Lalu dua PC. Kita juga perlu menghubungkannya menggunakan kabel. Sini kita memakai kabel straight through.
Supaya perangkat di jaringan bisa saling berkomunikasi, dibutuhkan yang namanya IP address. Apa itu IP address? IP address itu ibarat seperti alamat rumah pada perangkat jaringan. Setiap device harus punya IP yang unik agar data tidak salah kirim. Untuk menghubungkan perangkat ke jaringan, kita perlu melakukan konfigurasi IP. Konfigurasi ini biasanya berisi IP address dan subnet mask. Caranya, kita perlu mengklik PC, lalu masuk ke desktop, dan ke IP configuration. Di sini contohnya kita memakai IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Begitupun pada PC satunya lagi. Di sini IP-nya saya bedakan di akhir. Jadi 192.168.1.2. Karena setiap device itu kan perlu IP yang unik. Tidak sama. IP address ini menentukan alamat perangkat. Subnet mask berfungsi untuk membatasi jaringan. Dengan konfigurasi IP dan subnet yang benar, perangkat di Cisco Packet Tracer bisa saling terhubung dan komunikasi dengan lancar. Untuk mengetesnya, kita bisa mengirim surat di sini dari PC 8 ke PC 9, lalu kita lihat successful. Atau bisa juga menggunakan ping. Pada desktop juga kita masuk ke command prompt. Sini kita tulis ping lalu masukkan IP address di PC satunya lagi. Kita akan coba. Kalau responnya seperti ini, berarti kedua PC ini sudah saling terhubung ya. Kita coba juga di PC yang 9. Baik, dengan ini configuration IP address sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model. TCP/IP ini sering digunakan di dalam perusahaan dibanding OSI model. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menggunakan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Sebenarnya, fungsi TCP/IP ini sama saja seperti OSI model, yaitu menjadi standarisasi di dunia teknologi jaringan. IP address merupakan salah satu struktur dari TCP/IP. Cara kerjanya dimulai saat pengguna mengirim data melalui jaringan. Misalnya, membuka website. Data tersebut tidak langsung dikirim utuh, tetapi dipecah dahulu menjadi bagian kecil yang disebut paket. Setiap paket diberi alamat IP, tujuannya agar tahu harus dikirim kemana. Protokol IP bertugas mengatur alamat dan jalur pengiriman data, sedangkan TCP memastikan paket dikirim dengan urutan yang benar dan lengkap. Jika ada paket yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang. Setelah semua paket sampai, TCP menyusunnya kembali menjadi data utuh sehingga bisa digunakan oleh penerima. Selain itu, TCP/IP juga bekerja melewati berbagai perangkat jaringan seperti switch dan router. Router berfungsi meneruskan paket berdasarkan alamat IP tujuan, sehingga data bisa sampai meskipun harus melewati beberapa jaringan yang berbeda. Selama proses pengiriman,
TCP terus memantau kondisi koneksi agar tetap stabil dan mencegah data tertukar atau hilang. Dengan sistem ini, komunikasi data di jaringan tetap berjalan lancar walaupun jarak pengiriman dan penerima berjauhan. TCP/IP memiliki beberapa struktur dan jenis, yaitu TCP/IP 4 layer dan 5 layer. Jadi, pada struktur TCP/IP ini sebenarnya adalah ringkasan dari OSI model, di mana pada OSI model ini strukturnya ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sementara pada TCP/IP 4 layer ini, application, presentation, serta sessionnya diringkas menjadi satu, yaitu application. Transportnya tetap transport, networknya menjadi internet, data link serta fisikalnya juga diringkas menjadi link. Kemudian pada TCP/IP 5 layer ini, application, presentation, sessionnya diringkas menjadi satu, yaitu application. Transportnya tetap transport, networknya tetap network, data link tetap data link, fisikalnya tetap fisikal. Jadi yang berubah hanya 3 ini saja. TCP memiliki beberapa kelebihan, di antaranya data lebih aman dan lengkap, urutan data tidak tertukar, dan cocok untuk data penting. Namun, TCP juga memiliki kekurangan, yaitu pengirimannya lambat, membutuhkan koneksi yang stabil, dan lebih banyak proses pengecekan. Lalu ada juga yang namanya UDP. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol yang mengutamakan kecepatan. UDP mengirim data tanpa pengecekan koneksi dan tanpa memastikan data sampai. Jika ada data yang hilang, UDP tidak akan meminta pengiriman ulang. Kelebihannya, pengirimannya lebih cepat, proses lebih sederhana, dan cocok untuk komunikasi real-time. Kekurangannya, data bisa hilang atau tidak berurutan, tidak ada pengecekan kesalahan, dan kurang cocok untuk data penting. Contoh penggunaannya seperti streaming video, video call, dan game online. Mungkin segini saja materi yang bisa saya sampaikan tentang network fundamental. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.